Halo teman-teman, kita masih akan membahas mengenai diduga oknum pajak bernama Iwan Juniardi yang blak-blakan mengatakan bahwa bukan sistem yang bermasalah, tetapi tetapi kita semua yang error, kita semua yang masalah ya. Eh, ada email lagi teman-teman, ada email lagi dari teman-teman orang dalam ya yang bersedia untuk speak up, yang mau untuk speak up, berani untuk menyampaikan pendapat kepada gue ya, dan gue akan sampaikan, kita akan bantu viralkan kepada semua halayak ramai ya. Karena apa? Karena semua orang yang kerja, termasuk Pak Iwan itu ya, makan uangnya, pakai uang kita semua, pakai uang rakyat, pakai pajak kita semua ya, bukan pakai uang dia pribadi ya. Kalau tapi dia udah orang kaya sih ya, it's okay lah ya. Kita nggak tahu kaya dari mana ya. Nah, jadi kita sebagai masyarakat berhak untuk mengkritik ya kalau oknum pajak itu error. Oke? Gua akan share ke teman-teman ya. Gua share ke teman-teman. Ini adalah email dari seorang teman ya. Review nih Bang, silakan di review Bang. Ini adalah Instagram, nanti gua review di tab kedua ya. Dia bilang begini, bahkan untuk arahan dari pusat aja dibikin tertutup. Memang bangke ya. Hanya sebatas pimpinan saja, tidak boleh nyampe ke pelaksananya. Jadi pelaksana itu dianggap kacung-kacung aja di lapangan gitu ya, nggak boleh ikut meeting gitu loh. Yang ikut meeting adalah bos-bosnya, kepala kantornya, kepala kala seperti seperti begitu ya. Karena mereka tahu pasti semua pelaksana bakal resisten soal Cortex ya. Semua pelaksana pasti resisten. Yang tidak resisten adalah kepala kantor. Kenapa? Ya cuma bisa ya iya aja kepala kantor ya. Kalau pelaksana kan digeplak nih sama pelaksana kan. Mereka para petinggi dalam dalang Cortex ini, petinggi dalang Cortex ya, tahu keadaannya kacau, baik di internal kacau maupun di eksternal kacau. Gua tunggu nih ya, orang-orang LG CNS atau Unisoft, silakan apa ya? Unisoft apa namanya itu? Silakan hubungi gue, sampaikan ya melalui email gue ya, halo@pajaksmart.com ya, silakan disampaikan. Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana yang terjadi di dapurnya Anda semua? Kasih tahu kita ya. Kenapa kasih tahu kita? Karena semua yang lu kerjakan pakai uang kami, uang rakyat. Kami berhak tahu apa yang terjadi di internal Anda itu ya. Jangan-jangan dunia bisa kebolak-balik ya kalau sampai orang LG CNS berani untuk speak up ya. Anehnya, mereka nggak sadar kalau itu salahnya mereka dan selalu seperti itu. Maka dari itu, bahkan arahannya dibuat top down agar para pelaksananya tidak bisa protes dan hanya melaksanakan perintah kepala kantor sesuai arahan dari kantor pusat ya. Memang sudah segila itu gaya pemimpinan di DJP Konoha Universe, teman-teman ya. Kalau Indonesia memang masih bagus ya. Kalau di Konoha beginilah, sampah seperti inilah ya, garbage in, garbage out ya, ketemu pemimpin yang brengsek, hasilnya ya para kepala kantor yang brengsek yang kira-kira gitu teman-teman ya. Di Konoha teman-teman ya. Nah, Instagram ini akan nge-link di sini ya. Gua follow dia ya, Melek Pajak, dan ternyata dia berani sekali orangnya. Dia punya 83.000 follower teman-teman ya, berani sekali bapak ini ya. Ini betul-betul menohok banget ya, dia berani bikin bikin eh, video seperti ini ya. Langsung gua sampaikan komentar teman-teman ya. Mudah-mudahan suaranya masuk ya. Kalian udah pada denger belum nih statement di Twitter? Nanti sebetulnya karena kekurang tahuan wajib pajak akhirnya menyalahkan Kortek. Karena kenapa teman-teman? Kortek ini sekarang dianggap sebagai biang keladi semua masalah. Ya. Kemarin bahkan mungkin hari ini pagi ini ada berita bahwa gara-gara Kortex penerimaan pajak turun 40%. Padahal ini nggak ada hubungan. Setelah kami teliti di kantor pusat, tidak ada hubungan. Tapi banyak sekali masyarakat atau siapa pihak-pihak yang menginginkan bahwa Kortek ini yang menjadi victim. Nah, gimana menurut kalian? Saya tunggu di kolom komentar. Memang searogan itu ya orang itu ya. Luar biasa ya, searogan itu ya. Lebih arogan daripada Sri Mulyani loh. Sri Mulyani aja minta maaf, Bos. Sri Mulyani aja minta maaf loh. Pak Luhut minta maaf sama dia. Pak Luhut mungkin arogan ya, tetapi minimal Pak Luhut masih minta kami waktu dong, kasih kami waktu dong. Eh, Barang yang baru dibikin bermasalah, wajar dong kata Pak Luhut. Tapi orang ini berani bilang tidak bermasalah katanya. Yang salah tuh Anda semua, para wajib pajak-pajak bodoh di negara kita ini ya, nggak ngerti Cortex. Kami udah bikin bagus, dia bilangnya. Aduh, kita ulang itu, kita ulang. Kalian udah pada denger belum nih statement di Twitter? Nanti sebetulnya karena kekurang tahuan wajib pajak akhirnya menyalahkan Kortek.
Karena kenapa teman-teman? Kortek ini sekarang dianggap sebagai biang keladi semua masalah. Ya, kemarin bahkan mungkin hari ini pagi ini ada berita bahwa gara-gara Kortex penerimaan pajak turun 40%. Padahal ini nggak ada hubungan. Setelah kami teliti di kantor pusat, tidak ada hubungan. Tapi banyak sekali masyarakat atau siapa pihak-pihak yang menginginkan bahwa Kortek ini yang menjadi victim. Nah, gimana menurut kalian? Oke, mari kita baca komentarnya teman-teman ya. Ini dia, Bapak Melek Pajak, luar biasa Bapak ini ya. Pak Soburuya Genji, luar biasa ya, berani sekali beliau ya. Mudah-mudahan nggak dicabut izin lisensi konsultan pajaknya ya. Dia bilang Cortex itu udah sempurna. Wajib pajak yang nggak paham cara pakainya. Memang gila ya si oknum itu ya. Saya percaya Cortex memang canggih, kata Pak siapa nih, Pak Ramadan. Saking canggihnya dari jam 7 pagi sampai jam 5 pagi nggak bisa dibuka. Luar biasa, memang gila ya. Ada 44 replay, bos. Coba kita baca. Maaf, jam 9 malam saya coba juga tidak bisa. Kacau, kacau. Ibu Agustina Rahma. Baru kali ini accounting tax itu kerja 3 shift. Memang gila, 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 gila. Kacau negara kita. Accounting tax bisa kerja 3 shift ya. Sejak Indonesia merdeka baru kali ini teman-teman ya. Betul Kak, buka di atas jam 11 juga masih muter-muter. Ini mau saling saling adu-adu nasib ini semua orang kita ini ya. Begitu bisa buka, malah layarnya blank dan tidak ada nama WP. Kacau. Semangat Pak Adon, jangan lupa main bola. Walaupun stres sama Cortex, main bola harus tetap terus, jalan terus katanya. Oke. Wah kakak-kakak udah diangkat malah kena banting. Gimana sih Bang? Katanya. Betul, betul, betul. Ngakak. Saya kira saya saja yang mengalami hal ini. Saya lebih percaya kalau Bapak Adon yang ngomong. Lebih canggih lagi Bang, bikin laba bos DJP meroket. Luar biasa ya. Tagline-nya kalau bisa susah, kenapa harus mudah? Welcome Bodrex. Gila. Ternyata saya nggak sendirian katanya. Masih banyak teman-teman ya. Ada lagi nih. Saya rasa si bapak itu nggak pernah mampir ke KPP. Emang nggak pernah, ngapain ngambil KPP? Dia mah jalan-jalan ke London dia, nggak perlu KPP ngapain? Uang petugas KPP saja pada pusing, apalagi WP biasa. Kayaknya dia harus minta maaf kepada WP secara resmi dah. Ya memang, mudah-mudahan ya beliau itu punya otak sadar ya, bisa sadar mau minta maaf ya. Tetapi kalau masih arogan, ya mau gimana? Siapa sih bapak ini? Namanya Iwan Juniardi ya. Iwan Juniardi, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan nggak salah ya, tapi sudah banyak informasi memang betul beliau orangnya itu ya. Tolong sampaikan ke Bapak itu ya, Pak, cobain login aja deh Pak dulu, nggak usah kemana-mana dulu. Bisa nggak Pak? Coba Pak, lancar nggak Pak? Jangan-jangan Bapak cobain login aja belum pernah. Gua rasa mungkin dia pernah ya, tetapi khusus untuk komputer dia dikasih lancar semua. Karena dia tidak bisa melihat kecacatan dari Cortex ini ya. Ya siapa tahu begitu ya. Jangankan WP, pegawai KPP aja banyak yang nggak paham. Jangan selalu salahkan WP katanya. Ada 37 replay, gila. Betul Kak, kami bertanya langsung ke helpdesk ya, dan beberapa AR jawabannya beda-beda. Makin puyeng, mana informasi yang masih didengerin, gila. Datang untuk konsultasi malah suruh cari di YouTube katanya sih. Akhirnya balik ke YouTube kata Pak Rudi. Idealnya ketika ada sistem baru dijalankan, WP semua perlu diberikan sosialisasi. Dan baiknya AR masing-masing perusahaan yang datang ke kantor WP untuk kasih bimbingan supaya lebih fokus dan terarah, bukan numpuk di KPP yang nggak jelas. Sudah terlanjur bos, sudah terlanjur ya, mantap katanya ya. Petugas helpdesk aja sampai bilang minta maaf dan ngaku malu dengan sistem Cortex. Malu Pak, malu, gue juga malu ya, sebagai warga negara pembayar pajak ya. Uang 1,3 T kita dibuang-buang begitu aja ya. Benar banget, malah setiap konsul minta pencerahan pun ditolak katanya. Saya datang konsultasi karena nggak bisa login. Disuruh refresh kocak bener. Saya datang mau konsultasi diminta coba aja terus lebih ngakak kan. Diminta coba aja terus lebih ngakak kan. Sama bos, gue juga sama ya. Gue juga sama. Kalau ada orang tanya ke gue masalah kontes, gue bilang refresh, refresh, dan refresh. Ada yang lebih tajam mulutnya kita tanya. Dia bilang dengar penjelasan saya. Kalau nggak mau dengar, nggak saya jelaskan. Gila, gila. Aneh kan? Akhirnya kami pulang dengan dongkol karena nggak ada solusi. Proyek triliunan kok nyusahin katanya. Terus ada juga yang jawab, adu nasib aja katanya. Kacau. Ya Tuhan, kayak tulisan undian hadiah di teh gelas coba lagi katanya.
Pegawainya aja nggak diajarin dengan baik. WP nggak disosialisasikan atau ada panduan atau semacamnya. Tahu-taunya ngaku sempurna. Kalau udah bener, kasih tutorial kek. Emang Konoha lawak katanya ya. Betul, saya udah datangin sendiri tuh ke KPP Tambora ya. Mereka aja bingung bolak-balik masuk ruangan, nanya siapa. Entahlah ujungnya sia-sia malah dapat jawaban dari konten Pak Danil. Pak Danil ini ya. Ini beneran ya bukan teman Pak Danil atau apa. KPP Tambora, sumpah, sampah. Giliran ngeluarin surat cinta paling cepat katanya. Gila, gila. Nih, Pak Antoni. Pak, daripada banyak ngomong, kasih sosialisasi lah sama pegawai KPP agar nggak kebanyakan minta maaf doang, tapi bisa kasih kita solusi. Coba Bapak buka kontes pagi malam gimana? Jangan playing victim, kacau katanya ya. Memang gila ya. Dia tujukan kepada Pak Iwan itu ya. Gue IT di perusahaan yang total transaksi per bulan sampai lebih dari 10.000 transaksi. Dia enteng bener omongannya. Pengen gue undang aja ke kantor ya, buat lihat langsung gimana Kotex ini bekerja dengan sangat canggih. Saking canggihnya sampai muter-muter terus nggak kebuka-buka. Emang gila ya. Banyak WP yang nggak paham, artinya interface-nya memang sampah. Lah, gimana ini Bapak? Kami datang ke KPP, ruang Kortex petugasnya aja tidak tahu mesti ngapain. Solusinya, coba aja terus Bu, katanya. Memang kacau. Hadeh ngeles terus bela diri terus. Itu yang ngomong udah buka aplikasinya yang muter-muter terus nggak? Sama kayak omongannya muter-muter aja bela diri terus katanya. Iya benar Pak, WP yang nggak berpengetahuan pakai Cortex. Ya memang kami nggak tahu kenapa Cortex kerja cuma muter-muter loading seharian ya. Karena kami bukan anak IT. Bacotnya enteng bener katanya ya. Pak, terima kasih loh. Semenjak ada Cortex, saya jadi begadang mulu tiap malam. Office hours nggak guna soalnya. Pak, programnya muter-muter mulu katanya. Pas dia mau login dan buat faktur pajak pasti lancar, soalnya orang-orang pasti siapkan dahulu. Ya, memang beda sih wajib pajak dan makan pajak. Oke, itu teman-teman yang masih banyak komentar ya. Teman-teman tinggal lihat sendiri ya di komentarnya beliau ini ya. Luar biasa Pak Melek Pajak. Lanjut. Ini adalah CNBC ya, CNBC tanggal 11 Februari ya, masih fresh banget ya. Viral pegawai pajak salahkan WP tak paham konteks. Ini klarifikasi dari DJP. Ini adalah mengenai video tadi ya, video yang ini ya, video yang tadi ini ya, yang Bapak Iwan tadi ya, yang bilang bukan masalahnya di sistem Cortex ya. Anda-anda semua WP wajib pajak ini yang pada bodoh semuanya gitu ya. Bercanda, bercanda ya Pak Iwan ya. Itu di Konoha maksud gua. eh, Media sosial dihebohkan dengan sebuah video yang berisi tentang pernyataan dari Kementerian Keuangan tentang permasalahan sistem konteks yang dipicu oleh ketidaktahuan para WP dalam penggunaannya. Video itu dibagikan oleh akun Melek Pajak yang tadi itu ya, melalui aplikasi media sosial Instagram. Dalam video itu dituliskan narasi Cortex udah canggih, WP yang nggak paham pakainya. Yang tadi itu ya, tadi ya, yang ini ya, konteksnya ya, ini ya. Video itu berisi pernyataan seseorang berseragam biru Kementerian Keuangan yang tengah memberikan pernyataan. Namanya Pak Iwan Juniardi ya. Katanya sih dia orang nomor satu di Kortex saat ini ya. Ternyata dialah dibalik dari segala macam kekisruhan dan kerusakan dan kekacauan dari Kortex ini ya. Sebetulnya karena kekurang tahuan wajib pajak akhirnya menyalahkan Kortex. Oke. Merespon narasi yang disebarkan luaskan oleh Instagram Melek Pajak, Direktur Penyalahan Ibu Dwi Astuti penyuluhan Ibu Dwi Astuti mengatakan video itu merupakan cuplikan hasil video conference internal pegawai DJP atau DJP ya. Perlu kami sampaikan bahwa pada saat itu kami sedang melakukan video conference dengan seluruh pegawai di internal DJP. Mohon maaf Bu ya, nggak seluruh pegawai, hanya kepala kantor. Sepengetahuan gue dari ini ya, dari teman-temannya Ibu sendiri yang bilang nih, meeting itu yang hadir bukan seluruh pegawai, tetapi hanya orang-orang tertentu saja. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Dwi Astuti mengatakan isi rapat secara daring itu sebetulnya membahas penerimaan pajak untuk periode Januari 2025. Terlihat dari grafik yang tampil di video tersebut berupa angka-angka penerimaan pajak. Ya lu komplain dong kepada yang ngomong itu, kenapa dia ngomong yang lain-lain? Kenapa si oknum bernama Pak Iwan itu malah ngomongin yang aneh-aneh? Suruh dia fokus pada penerimaan pajak aja. Jangan fokus pada ngomongin yang aneh-aneh, menuduh wajib pajak nggak ngerti konteks. Tempeleng dong, Bu. Tapi berani nggak ditempeleng dia? Nggak berani ya, nggak berani. Ia juga menegaskan seluruh isi video conference dan dokumen-dokumen yang terlampir dalam gambar itu ialah dokumen internal Ditjen Pajak, bukan untuk konsumsi pihak luar. Enak bener si Ibu Dewi Astuti ya. Gini loh ya, Ibu Dewi Astuti yang terhormat dan teman-teman semua. Anda itu makan uang pakai pajak kami.
Oke, oleh karena itu, semua kerjaan lu, detik demi detik kerjaan lu harus terbuka untuk umum, harus bisa kami konsumsi, karena data lu bukan data rahasia negara, data lu itu data umum. Data penerimaan pajak yang ada di konferensi itu adalah data umum, bukan data intelijen, bukan data sehubungan dengan keamanan negara. Tidak, itu data umum. Itu kerjaan lu sehari-hari. Anda kerja buat kami. Di SUT ngerti nggak lu? Anda ini kerja buat kami. Lu makan gaji tiap hari, handphone lu yang bagus itu pakai uang kami. Enak bener, bukan konsumsi, konsumsi pihak luar. Kami bukan pihak luar. Negara ini punya kita. Negara ini punya kita, punya kami. Bukan pihak luar. Kok dibilang pihak luar? Kalau pihak luar itu negara lain itu pihak luar. Kami ini warga negara, kami yang punya negara. Kami bayar pajak, ini negara punya kami, punya kita bersama. Enak bener dibilang bilang pihak luar. Berarti di Astuti ini memisahkan nih antara orang DJP dengan bukan orang DJP. Padahal orang DJP itu kerja buat kita, buat wajib pajak, buat kita semua. Masa aku masih marah-marah lagi? Nggak bisa sadar tuh orangnya. Bisa dilihat bahwa saat itu sedang ditampilkan grafik penerimaan negara. Perlu ditambahkan bahwa hal tersebut adalah dokumen internal dan tidak dibagikan untuk eksternal. Nggak ada urusan, Bu. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Ini tahun 2025. Ini bukan tahun 1989 ya, di mana lu masih bisa menggencet orang tidak bisa terbuka untuk umum. Nggak bisa begitu, Bu. Zaman sekarang semua terbuka untuk umum. Zaman digitalisasi. Udah nggak bisa, Bu, lu bilang begitu. Data itu bukan data rahasia. Data itu adalah data umum. Data yang bisa diketahui oleh publik. Yang harus diketahui oleh publik. Enak bener lu bikin konferensi pers tertutup untuk umum. Pakai uang siapa itu internetnya bayarnya? Pakai uang siapa itu bikin bikin video-video seperti itu? Uang kami semua, Bu. Uang kami semua. Enak aja dibilang eksternal. Jadi ya sesama oknum membela sesama oknum ya teman-teman ya. Kesimpulannya seperti itu ya. Sesama oknum membela sesama oknum. Aduh, gue juga bingung gimana mengkomentari orang-orang seperti ini ya. Kok nggak punya pikiran, nggak sadar orang-orang seperti ini ya, nggak punya otak mereka ini ya. Gimana cara menyadarkan mereka ini ya? Gimana bikin mereka sadar? Coba ya, teman-teman komentari ya, komentari video gue ini. Bagaimana caranya bikin oknum-oknum ini bisa sadar kalau mereka itu kerja buat kita, bukan kerja untuk bosnya Sri Mulyani, enggak. Kerja buat kita. Kerja buat kita rakyat gitu loh. Gimana caranya meyakinkan mereka ya atau mensadarkan mereka otaknya itu udah nggak waras. Kerja tuh buat kami, bukan buat Sri Mulyani, bukan buat si Joko Wow. Enggak, kerja buat kita semua, buat rakyat. Kok bisa lu bilang hal-hal seperti itu tidak untuk eksternal? Kita bukan eksternal. Kita ini pemilik negara ini, kita ini orang internal. Dan Ibu Dwi Astuti sama sekali tidak meminta maaf atas pernyataan yang konyol dari diduga oknum juga ya, Iwan Juniardi tersebut. Tidak ada permintaan maaf, malah dia membela. Dan dia juga tidak mengklarifikasi bahwa, bahwa informasi tersebut benar atau salah. Nggak diklarifikasi juga. Jadi dunia tipu-tipu ini memang saking segitu kacaunya, orang-orang yang arogan itu tidak bisa, belum bisa melepaskan arogansinya ya. Sulit sekali negara Konoha ini ya. Jadi langkah yang benar adalah Pak Iwan tuh masih berani, sebagai laki-laki berani dong. Kalau lu salah, lu masih berani ungkapkan ke publik, meminta maaf, minta maaf eh, dan tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi, gitu ya. Donald Trump aja bisa minta maaf, ya, apalagi seorang Iwan ya, siapa lu gitu kan dibanding Donald Trump gitu ya. Walaupun Donald Trump juga nggak banyak errornya, tetapi bisa minta maaf loh. Pak Iwan tidak bisa minta maaf sampai hari ini, tidak bisa minta maaf ini orang, luar biasa ya. Teman-teman coba silahkan dikomentari teman-teman ya. Video seperti ini eh sulit juga teman-teman ya, sulit juga sekarang ya. Sesama oknum membela sesama oknum. Yang salah wajib pajak. Kita dibilang nggak paham konteks. Aduh, gua nggak ngerti lagi deh. Oke, teman-teman silahkan dikomentari video ini ya. Sampai jumpa, semoga terbantu.